Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini. Senang bertemu kembali di dalam program khotbah online IPIB Jemaat Ebenezer Gianyar Bali yang akan melawat, mendampingi, menguatkan dan memberikan spirit bagi kita untuk bersama-sama ada di dalam firman Allah, kendati pun di tengah-tengah pandemi COVID yang belum berakhir saat ini. Saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan di hari Minggu Trinitas pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami dengan Roh Allah, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah yang Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 menyatakan, Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kesetiaan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita khususnya di ayat yang pertama bagian B dinyatakan, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ayat ini sama dengan ayat yang ke-7 di pasal 9 yang juga menyatakan, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Nampaknya ayat 1 dan ayat yang ke-7 di pasal 9 ini merupakan pengulangan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 yang menyatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, perintah untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi adalah sebuah perintah yang disampaikan Tuhan Allah kepada Nuh dan juga seisi keluarganya, agar terjadi sebuah keterlanjutan kehidupan di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, jika kita membaca dari pasal yang ke-6 dari kitab Kejadian ini, lalu kemudian berdampak pada pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8, maka ada satu kesimpulan di dalamnya bahwa Allah menghukum, Allah menurunkan air bah di bumi ini karena manusia yang diciptakannya sesuai dengan gambar dan rupanya, manusia yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memelihara bumi, untuk memelihara ciptaan yang lain, tidak melakukannya dalam tanggung jawab. Manusia mengeksploitasi alam, manusia menindas ciptaan Allah yang lain. Manusia tidak lagi hidup di dalam hormat dan menghargai ciptaan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, apabila manusia tidak lagi hidup di dalam tatanan-tatanan yang diperintahkan Tuhan Allah kepada mereka untuk dikerjakan, dalam proses kehidupan manusia, manusia tidak lagi menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Hal ini mau mengatakan bahwa manusia sudah hidup di luar keinginan Tuhan Allah yang menciptakannya. Karena apabila manusia tidak hidup menjaga, melestarikan, menaungi, menghargai, mengasihi ciptaan Tuhan yang lain, maka itu sama maknanya, sama artinya dengan manusia tidak juga menghargai Allah yang menciptakan semua itu. Karena itulah maka Tuhan menghukum manusia. Dan dalam proses penghukuman Tuhan itu, Tuhan masih konsisten untuk tetap menjaga supaya bumi yang diciptakan ini tetap ada di dalam kehidupan yang baik, di dalam kehidupan yang diberkati, di dalam kehidupan yang diisi oleh manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Nuh yang adalah seseorang yang hidup benar di mata Tuhan, takut akan Tuhan, selalu setia dan bertanggung jawab melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidupnya, maka dipilih Allah untuk melanjutkan kehidupan di bumi, sehingga kehidupan yang akan datang adalah kehidupan yang memang ada dalam rancangan dan rencana Tuhan bagi manusia dan ciptaannya yang lain. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, karena itu perintah untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi adalah perintah yang harus dimaknai oleh Nuh dan juga oleh manusia-manusia yang lain. Bahwa Allah selalu menghendaki proses kehidupan yang ada di dalam koridor, ada di dalam tatanan, ada di dalam kehendak baik Allah bagi ciptaannya. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, manusia yang ditempatkan Allah di bumi ini tidak hanya dibiarkan untuk menguasai ciptaan yang lain, tetapi untuk menjaga, untuk merawat, untuk melestarikan, untuk memelihara ciptaan Allah itu, supaya kehidupan manusia juga tetap dijamin oleh Allah, baik dalam relasinya dengan ciptaan yang lain, maupun dalam hal melanjutkan proses kehidupan. Di dalam ayat yang ketiga dijelaskan oleh penulis kitab Kejadian bahwa segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Artinya Allah siapkan semua yang dibutuhkan manusia untuk hidup.
Allah tidak biarkan manusia ada di dalam ketidakpastian kehidupan. Karena Allah sudah siapkan apa yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan hijau yang disiapkan, tetapi semua yang hidup, semua yang bergerak, semuanya itu menjadi makanan bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kitab Kejadian pasal 9 ini mau menegaskan dan juga mau mengingatkan kepada kita bersama bagaimana Allah Tritunggal, bagaimana Allah yang esa itu sangat mencintai perbuatan tangannya. Karena itu ketika apa yang diciptakan, apa yang dijadikan Allah dikotori oleh manusia yang adalah partner kerja Allah, maka Allah harus mentuntaskan untuk meng-clear, membersihkan supaya semua yang hidup adalah hidup untuk kemuliaan Allah. Semua yang hidup diinginkan Tuhan untuk memuji, untuk bersyukur, untuk memberikan yang terbaik bagi Allah di tengah-tengah kehidupan yang dibangun bersama. Karena itulah kekasih-kekasih Tuhan, di Minggu Trinitas hari ini, ketika kita bersama sebagai gereja memaknai konsep ini sebagai sebuah konsep ilahi yang tidak bisa didebat, yang tidak bisa didiskusikan untuk kemudian digeser maknanya. Konsep Trinitas, konsep Tritunggal Allah adalah 3 pribadi di dalam satu hakikat yang esa. Bagaimana mungkin 3 pribadi ada di dalam satu hakikat? Itu bisa terjadi karena Allah mempunyai kuasa di atas segala kuasa yang ada di dunia. Allah Tritunggal bukanlah dipahami sebagai Allah yang satu dalam nominal, dalam jumlah. Tidak. Karena itu konsep Tritunggal ini harus dimengerti bahwa Bapa itu berbeda dengan anak, anak berbeda dengan Roh Kudus, Roh Kudus berbeda dengan Bapa. Tetapi ketiganya adalah Allah, ketiganya adalah Tuhan. Karena itulah orang Israel berseru, "Dengarlah hai Israel, Allah kita esa, Allah kita ehad, satu, satu dalam kebersamaannya." Ketritunggalan Allah harus dipahami dan dimengerti bahwa Allah itu tidak satu secara jumlah, tetapi 3 di dalam satu. Sama seperti ketika kitab Kejadian pasal 1 menjelaskan bahwa marilah kita menjadikan laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki dan perempuan bersatu. Mereka 2, tetapi mereka menyatu di dalam perkawinan yang Allah tetapkan bagi mereka. Sehingga satu kesatuan itulah yang dimaknai di dalam ketritunggalan Allah. Bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu memiliki dimensi yang berbeda. Tetapi semuanya ada dalam satu kesatuan karena kuasa Allah itu. Maka mereka menjadi Allah Tritunggal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu konsep Tritunggal harus benar-benar dimengerti. Karena kita tidak menyembah kepada Allah yang hanya satu dan berdiam diri di atas sana, di sorga. Tapi Allah yang kita kenal dalam Alkitab adalah Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, Allah yang mengelola bumi ciptaan dengan kuasanya. Sehingga dari masa ke masa, dari abad ke abad, dari waktu ke waktu, kita bisa melihat bagaimana Allah itu berkarya, bekerja.
Allah itu hadir dalam kehidupan umatnya. Allah itu menjadi bagian yang terus mendampingi, yang terus menguatkan, yang terus memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Allah Bapa yang menciptakan adalah Allah yang senantiasa memberikan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan umat, di dalam kehidupan manusia ciptaannya. Ia memelihara, ia menjaga, ia merawat. Tetapi karena manusia hidup di dalam dosa, maka Allah harus hadir lewat firman yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman, Logos, adalah Allah yang menjelma di dalam manusia. Allah di dalam Tritunggal, Allah di dalam Trinitas, baik itu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah Allah yang hadir langsung, yang melawat, yang menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Dan Allah itu real, Allah itu nyata, kehadirannya bisa dirasakan, kehadirannya dan karyanya bisa dilihat, bahwa Ia selalu setia dari dulu, sekarang, sampai kekal. Biarlah iman kita tetap terjaga untuk terus hidup dan berpengharapan kepada Allah di dalam Tritunggal yang esa itu.